Jangan lupa subscribe YouTube channel Jogja Berkabar dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. Dua, tiga, sip. Seperti itu. Nah, memutuskan balik desa, yo karena itu tadi anak cucu di Jawa semua ya Pak. Nah, ini kan tahun-tahun pilur ya Pak. Oh, Nah, ada niatan untuk berkecimpung di apa ya bagian dari untuk mengabdi ke masyarakat. Itu motivasinya kepiye Pak? Dari ya itu tadi dari di Kalimantan kan sudah beraneka ragam pengalaman lah. Akhirnya untuk balik desa terus mau mencalonkan diri untuk menjadi calon lurah di Sawahan. Itu seperti apa Pak? Ceritanya kok iso aku tak maju. awalnya gini Mas. Setelah saya ini pulang ke kampung saya kan sudah pensiun, pengennya istirahat. Yeah. Ya kalau mau enak-enakan ya menikmati hidup kan gitu. Tetapi ternyata teman-teman saya dulu yang waktu masih muda itu masih ingat rekam jejak saya. Yeah. Lah saya itu didatangi teman-teman yang namanya lama tidak ketemu gitu ya. Tapi ya saya sebenarnya sering pulang. Yeah. Bahkan setiap tahun itu mesti saya pasti pulang. Terus teman-teman itu mungkin melihat situasinya dan situasinya ada seperti ini ya, Yeah. Situasinya seperti ini. Kebetulan ada kesempatan itu loh. Nah, saya didorong-dorong gitu loh. Ayo pokoknya kita ikut maju. Ya awalnya saya memang tidak ada niat. Tetapi karena dorongan, Yeah. ya akhirnya saya jadi semangat. Gitu. Menyambut dorongan itu. Menyambut dorongan itu. Tetapi saya ya nanti kalau misalnya saya begini ya artinya sampean ya harus bantu gitu loh. Tidak mungkin saya niat itu kalau tanpa dorongan kuat saya tidak akan. Jadinya saya jadi semangat gitu. Semangat ya oke lah, nggak apa-apa kita maju. Ya kita aja pokoknya sekarang gini aja. Tadinya saya merantau pulang ke desa. Ya oke kita bangun desa. Ya desa kita sendiri, desa kita lingkungan pada umumnya itu aja sebenarnya gitu niatnya sebenarnya ya niat karena dorongan niat orang banyak itu tadi. Ya tidak semua orang gitu. Tetapi orang-orang terdekat orang terdekat saya itu seperti itu. Bagaimanapun niatnya orang-orang niat baik itu kalau tidak saya tanggapi nanti juga tidak apa-apa sebenarnya. Tetapi kalau memang saya tidak mau juga tidak apa-apa. Tetapi karena niatnya niat baik dan saya akhirnya berpikir ya barangkali kalau Allah memberi memberi kesempatan saya ini masih bisa dimanfaatkan, masih bisa bermanfaat untuk orang banyak, apa salahnya gitu. Hidup ini supaya ada maknanya, berguna gitu. Katanya sebaik-baik orang itu yang bermanfaat untuk orang lain kan gitu. Itu aja sebagai semboyan kami dan kita ya sebisa-bisanya. Tetapi saya tidak mungkin yang namanya untuk menjalankan amanah orang banyak itu terus tidak minta bantuan kepada orang tidak bisa, tidak mungkin. Pasti. Tidak mungkin berjalan sendiri. Dan saya pasti saya semua masyarakat saya anggap itu potensi yang pasti mau misalnya di dalam organisasi kecil aja mau menentukan sesuatu itu pasti harus musyawarah, mengutamakan musyawarah. Jadi kalau kita mau melangkah itu masyarakat itu katakanlah ya walaupun itu di dalam organisasi kecil, tetapi kalau yang
anggota masyarakat atau anggota organisasi itu dijadikan subjek ya, dijadikan pemeran, jangan hanya dijadikan objek. Itu saya kira langkah-langkah selanjutnya tidak akan banyak menemukan resiko-resiko, bisa mengurangi resiko-resiko yang kurang baik. Menurut saya kok seperti itu. Ya, nek di apa ya? Apa hal-hal yang positif yang di Kalimantan yang perkembangannya lumayan cepat ya Pak di pembangunannya. Nah, apa yang bisa Bapak terapkan di desa jenengan ini yang jenengan pengen ngabdi di sini itu poin-poin apa ya Pak yang pengen jenengan eksekusi ketika jenengan insya Allah adalah diberi amanah untuk menjadi lurah, itu apa yang pengen Anda eksekusi? Sebenarnya beda Mas. Di daerah Kalimantan dengan di Jawa ini sangat berbeda. Tetapi pada dasarnya manusia hidup ini sama, ingin maju. Dan di Jawa ini sudah jauh lebih maju. Nah, tetapi saya kecilnya, saya umur 25 tahun itu sudah masih di Jawa. Sekarang juga masih bisa melihat di sini. Alam di sini itu agak berbeda dengan alam di sana. Potensi di sana juga berbeda dengan potensi di sini. Punya nilainya masing-masing. Iya, tetapi semua itu tidak ada yang jelek. Semua itu baik. Semua itu ada potensi-potensi yang masih bisa dikembangkan gitu loh. Cuma untuk mengembangkan potensi yang sudah padat seperti ini, kita harus jeli. Banyak inovasi, banyak kreatif. Kita juga memberi wawasan yang tadinya itu daerah itu seperti ini, misalnya tanah itu seperti ini, supaya yang tadinya itu hanya begini supaya bisa tambah positif lagi, tambah nilai positifnya lagi. Itu harus memerlukan tambahan pemikiran. Tetapi pada dasarnya saya melihat di sini ini masih bisa potensi-potensi itu masih bisa dikembangkan banyak. Cuma kelemahan di sini ini kan air Mas. Di sini ini kalau musim hujan sih tidak masalah. Tetapi kalau musim kemarau kering panjang, ini kan air itu hanya sekedar cukup untuk dikonsumsi kalau di tingkat umumnya Gunung Kidul pada umumnya. Nah, ini yang perlu kita pikirkan bersama. PR bersama. Kemudian PR yang lain itu juga bagaimana cara mengelola alam ini supaya juga lestari, juga tambah lama tambah menjadi baik, bisa menghasilkan nilai tambah yang baik itu pertanian perikanan, pertanian peternakan, pertanian tanaman pangan maupun perkebunan, semua itu harus dipikirkan kembali dan memerlukan kerjasama antar sektoral di bidang-bidangnya itu dan dibicarakan agar masih punya nilai plus daripada yang sudah ada itu supaya masih bisa ditingkatkan. Itu jelas tidak mungkin kalau tidak diupayakan sedemikian rupa. Seperti di sini intinya alam di sini ini kan masih masih bisa lagi lah intinya ditingkatkan. Yang tadinya tanaman tidak begitu dipotensikan, seperti yang tadinya biasanya hanya nanam kates lah itu tadinya hanya nanam 2 pokok, ya nanti gimana caranya supaya bisa nanam 50 pokok. Yang tadinya tidak bisa, yang tadinya kandangnya mungkin tidak sehat, ya kita sehatkan supaya ayamnya jelas, tidurnya ayamnya jelas, telurnya jelas, kambingnya jelas, sehingga simbiosis mutualisme kehidupan itu normal gitu. Jadi nanti kalau katakanlah beternak itu nilai
minyaknya supaya bisa menambah penghasilan, kotorannya pun dikelola supaya bisa menyuburkan tanah. Nah itu Tidak ada yang terbuang. tidak ya? ada yang terbuang, sehingga nanti kalau potensi yang harus ditanam itu jagung masih muda, ditanam tuh penghasilannya bagus kan, tanam jagungnya bagus, tanam apa mungkin tanaman-tanaman yang itu bisa bagus begitu loh Mas. Kira-kira ya kayaknya kok gambaran-gambaran seperti itu masih bisa diolah kembali. Seperti kalau saya lihat Mas, sungai di sini. Sungai di sini tuh tahun 70-an dengan tahun sekarang beda sekali. Bedanya apa Pak? Yang paling mencolok Pak? Dulu itu sungai itu tidak ada pernah kering. Hmm. Sekarang ini adanya air kalau musim hujan aja yang gede. Kalau kemarau ini bahkan bisa kering. Nah ini sudah PR ini kayak ini merupakan PR anak-anak generasi muda supaya dipikirkan. Supaya gimana kok air dulu itu kering lah. Anak-anak generasi sekarang yang anak-anak sebutannya anak-anak milenial belum tahu tahun 70-an belum lahir kan ya nggak ngerti. Padahal tahun 70-an itu batu gedenya satu kerbu aja bisa keli gitu. Nah, sekarang cuma jempol sikil aja enggak. Yeah. Ya, ini kan jauh berbeda. Lah ini apa penyebabnya? Dan bagaimana untuk menyelamatkan itu? Nah, itu harus dipikirkan supaya air yang ada di sungai itu kalau kemarau bisa ada. Nah, apakah itu harus disekat-sekat? Apakah harus penghijauan digalakkan kembali? Tetapi ini kan memerlukan SDM yang mengerti. Yeah. Kalau tidak mengerti ya tidak usah kita bicarakan. Tapi yang mengerti itu jangan diam. Lah, kadang-kadang mengerti juga tidak bergerak, karena tidak ada motivasi. Yeah. Harus Tapi kalau bareng-bareng ada ya, Pak? beberapa orang itu ada yang memotivasi, bicarakan ke depan ya, dan wawasan hidup bermasyarakat, itu yang lain bagaimana itu kira-kira masih bisa, potensi-potensi yang ada ini masih bisa dikembangkan lebih bagus lagi, sehingga nanti untuk menuju anak-anaknya bisa setiap rumah tangga itu anak-anaknya bisa setiap rumah itu ada sarjananya itu bisa tercapai. Tetapi hidupnya harus betul-betul direncana, diperhitungkan, diberi wawasan anak-anak muda itu bagaimana atau kamu ke depannya itu nanti, maka harus didekati, diberi pengaruh-pengaruh yang positif, Ya. sehingga mau berkelompok, mau mendengarkan yang baik, meninggalkan hal-hal yang negatif, itu tergantung lingkungan kita bersama, gerakan kita bersama. Lingkungan itu menentukan, kira-kira seperti itu Mas. Nah, Panjang lebar. nah, eneng jargone mboten nih, Pak? Hah? Jenengan slogane. Ya, slogan saya ya, kita ini mari kita bersama bangun desa. Kalau tetapi membangun desa ini kan tidak bisa kita sendiri, harus bersama-sama. Jargon-jargonan Mas. Nah, yang penting kita itu mau berbuat, yang terus mau mengeksekusi yang nilainya positif, karena orang pada umumnya, masyarakat pada umumnya itu tidak perlu ngomongan Mas, lebih suka contoh. Kalau ada berbuat, ada contoh yang baik, dia itu akan mengikuti. Ya awalnya kalau diajak mungkin nggak mau, tetapi kalau ada 5 orang yang sepaham, bergerak, dieksekusi, loh kok tanam kakek saja kok 500 pokok kok dapat berapa pintar, Yeah. jual kakek saja kok dapat uang sekian. Wah, setelah ada contoh itu baru. Rasa ingin tahu. Nah, setelah dia tahu, dia ada bukti, dia akan mengikuti. Sama juga melihara ayam, kalau kandangnya bagus, makanannya dari sumber alam yang ada itu dikelola, kambingnya juga seperti itu, kotorannya dikelola, sehingga dapat menyelamatkan tanah-tanah yang tadinya kurang subur tidak disubur, sehingga nanti kalau semua itu diolah, dimanfaatkan, itu bisa mengurangi pengeluaran. Katakanlah yang tadinya
membeli pupuk kimia itu 5 kuintal. Setelah menggunakan kompos banyak, itu ya, mungkin bisa mengurangi 50%, bahkan 40%. Bahkan 60% itu. Artinya memberinya lebih sedikit. Tanamannya sudah kalah. Kan? Ya, kimia itu kan dampaknya kan residunya itu akan berkurang. Makanya sekarang buktikan. Bukti yang nyata aja tanyakan sama masyarakat. Pernahkah malam-malam sekarang ini lihat kunang? Dulu malam-malam itu banyak. Ya. Karena sekarang lihat aja cangkrik, pabrik itu Jarang. jarang. Apa itu dipikirkan? Yang apa yang kira-kira memikirkan itu, loh kenapa ya masalahnya apa penyebabnya? Nah ini memang sebenarnya perlu orang-orang yang peka membaca alam. Yeah. Ya. Sebenarnya kan alam ini adalah ayat-ayat kauniyah atau masalah ayat-ayat yang nyata yang harus dibaca dan ini harus dikelola. Itu sebenarnya petunjuk-petunjuk Allah sebenarnya dan kita harus tanggap apa yang diperbuat manusia ini, apakah menguntungkan apa tidak di alam ini, itu nanti juga akan berdampak pada kehidupannya mereka itu sendiri. Yeah. Makasih Mas kira-kira. Iya. Terima kasih Pak Dewarto atas waktunya ini. Banyak pengalaman-pengalaman yang menginspirasi teman-teman, terutama anak-anak milenial, biar nggak gampang sambat ya Pak De. Oke, terima kasih. Semoga sehat selalu Pak Dewarto. Buat teman-teman Jogja Berkabar, berakhir sudah kita ngobrol santai sama Pak Dewarto, putra asli Sawur, Sawahan. Ya Pak De, matur nuwun. Siap. Assalamualaikum sedulur. Saya Suwarto, asli dari Sawur. Saya siap maju calon lurah Sawahan. Bali Deso, bangun deso, sesarengan, bangun Sawahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.